merupakan hasil dari makalah kami yang berjudul Pemikiran-Pemikiran Tasawuf Abu Yazid Al-Bustami dan Hulul Al-Hajjaj. Bab 2 pembahasan. Abu Yazid Al-Bustami. 1. Pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Dalam perkembangan tasawuf yang dipandang sebagai tokoh sufi pertama yang memunculkan persoalan fana dan baka adalah Abu Yazid Al-Bustami. Sebagai pahamnya yang dapat dianggap sebagai timbulnya fana dan baka adalah a'rifuhu bi fafani itu summa a'raftuhu bi fahaya itu. Artinya beliau, aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana atau hancur, kemudian aku tahu padanya melalui dirinya maka aku pun hidup. Dan beliau berkata lagi, jannani bihi famutu summa jannani bihi fa'ishtu faqultu jununu bihi fana'un wal jununu bihi kabaqa'un. Artinya beliau, ia membuat aku gila pada diriku sehingga aku mati. Kemudian ia membuat aku gila padanya dan aku belum hidup. Aku berkata, gila pada diriku adalah kehancuran dan gila padamu adalah kelanjutan hidup. Fana. Dari segi bahasa al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Fana berbeda dengan al-fasad atau rusak. Fana artinya tidak nampaknya sesuatu, sedangkan rusak adalah berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Adapun arti fana menurut kalangan sufi adalah penghancuran diri atau yang bisa disebut fana an-nafs, yaitu perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh kasar manusia. Pendapat lain ada juga yang mengatakan hilangnya sifat-sifat yang tercela dan yang nampak hanya sifat-sifat yang terpuji. Hilangnya keinginan yang bersifat duniawi dan bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dan sifat-sifat ketuhanan. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, fana berarti hilangnya kesadaran akan ekstensi diri pribadi sehingga tidak lagi merasakan kehadiran tubuh jasmaninya sebagai manusia. Kesadaran menyatu dalam iradah Tuhan, tetapi bukan dalam wujud Tuhan. Dalam proses al-fana, ada 4 situasi yang dialami oleh seseorang, yaitu al-sakar, al-satahat, al-jawal, al-hijab, dan galab al-syuhud. Sakar adalah situasi yang terpusat pada satu titik sehingga ia melihat dengan perasaannya. Syatahat secara bahasa berarti gerakan, sedangkan dalam istilah tasawuf dipahami sebagai ucapan yang terlontar di luar kesadaran. Kata-kata yang terlontar dalam keadaan sakar, al-jawal, al-hijab diartikan dengan bebas, dimensi sehingga ia keluar dari alam materi dan telah berada di alam ilahiyat. Dan galab al-syuhud merupakan tingkat kesempurnaan musyahadah. B. Baka. Baka merupakan akibat dari fana yang secara harfiah berarti kekal. Sedangkan menurut para sufi, baka adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia karena lenyapnya sifat-sifat manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari fana dan baka adalah mencapai penyatuan secara rohaniyah dan batiniah dengan Tuhan sehingga yang disadarinya hanya ada Tuhan dalam dirinya. C. Ittihad. Selain pemikirannya mengenai fana dan baka, Abu Yazid Al-Bustami juga dikenal sebagai penyebar dan pembawa ajaran ittihad dalam tasawuf. Ittihad artinya bahwa tingkatan tasawuf seorang sufi yang telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ittihad merupakan suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Dengan fananya Abu Yazid meninggalkan dirinya dan pergi ke hadirat Tuhan. Keberadaannya dekat pada Tuhan dapat dilihat dari syahadat yang diucapkan beliau. Artinya, aku tidak heran terhadap cintaku padamu, karena aku hanyalah hamba hina, tetapi aku heran terhadap cintamu padaku, karena engkau adalah Raja Maha Kuasa. Corak pemikiran dari Abu Yazid Al-Bustami. Berkembangnya tasawuf sebagai jalan dan latihan untuk merealisir kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik perhatian para pemikir Muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Dari kelompok inilah tampil sejumlah sufi yang filosofis atau filosof dan sufis. Konsep-konsep tasawuf mereka disebut tasawuf filsafati, yakni tasawuf yang kaya akan pemikiran-pemikiran filsafat. Salah satu dari tokoh sufi yang memiliki corak pemikiran filsafati atau teosofi yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Selain beliau,
tokoh sufi lain yang juga dikenal sebagai perintis yaitu Ibn Musarrah dari Andalusia. B. Hulul al-Halaj. Pemikiran tasawuf dari Hulul al-Halaj. Hulul adalah inkarnasi. Kata ini mengisyaratkan penistaan Tuhan dalam diri manusia berupa masuknya sesuatu pada sesuatu yang lainnya. Ada pula yang mengartikannya sebagai Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah melalui panah. Pendapat ini berhubungan erat dengan teori sebelumnya, yaitu teori panah oleh Abu Yazid al-Bustami, di mana manusia bisa menyatu dengan Tuhan pada saat manusia panah, atau tidak berfungsinya sifat-sifat kemanusiaan pada dirinya sendiri. Menurut Al-Halaj, manusia mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat dasar, yaitu ketuhanan atau lahuj dan sifat kemanusiaan atau nasut. Apabila sifat-sifat kemanusiaan telah dapat dilenyapkan melalui panah dan sifat-sifat ketuhanan dikembangkan, maka akan tercapai persatuan dengan Tuhan dalam bentuk halul. Menanggapi hadis di atas, tampaknya Al-Halas terpengaruh filsafat Aristoteles dalam pandangannya mengenai segala yang ada termasuk manusia. Menurut Aristoteles, tiap-tiap benda yang dapat ditangkap dengan panca indera mempunyai materi dan bentuk. Bentuk yang dimaksud terdapat pada benda-benda itu sendiri, bukan di luar benda-benda sebagaimana ide Plato. Dan bentuknya yang membuat materi mempunyai bangunan atau rupa. Bentuk tidak dapat berdiri sendiri, terdapat dari materi. Materi dan bentuk selamanya satu, materi tanpa bentuk tak ada. Untuk mendapat gambaran keadaan hulul yang dialami oleh Al-Halas dalam menempuh perjalanan kesufiannya, yaitu dengan melalui syair-syair. Maha suci Zat yang sifat kemanusiaannya membukakan rahasia cahaya keturunannya yang gemilang kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata, dan bentuk manusia yang makan dan minum. Sebaliknya manusia juga mempunyai sifat keturunan dalam dirinya. Jiwanya dengan jiwaku, sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Dan jika ada sesuatu yang menyatu engkau, ia menyatu aku pula. Dan ketika dalam hal engkau adalah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Teori lahut dan nasut. Kemudian pada konsep kejadian manusia, di mana Al-Halaj berpendapat bahwa Adam sebagai manusia pertama dijadikan Tuhan sebagai kopi dari dirinya dengan segala sifat dan kebesarannya. Setelah Tuhan menciptakan makhluk, lebih dahulu melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Di dalam dialog itu tidak terdapat kata-kata ataupun huruf. Yang dilihat Allah hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Allah melihat kepada zatnya, dan ia pun cinta pada zatnya sendiri. Cinta yang tak dapat disifatkan, dan cinta itu menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak ini. Ia pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk atau kopi dari dirinya sendiri yang mempunyai segala sifat dan namanya. Bentuk kopi itu ialah Adam. Setelah menjadi Adam, dengan cara ini ia memuliakan dan mengagumkan Adam. Ia cinta pada Adam karena pada diri Adamlah Allah muncul dan dalam bentuknya. Oleh karena itu, banyak yang berasal dari dirinya, maka pada hakikatnya manusia mempunyai sifat ketuhanan, dan dalam dirinya hal ini dapat kita pahami melalui penafsiran Al-Halaj. Terdapat kejadian Adam sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Menurut Al-Halaj, cara inilah seorang sufi bisa bersatu dengan Tuhan. Dalam peraturan ini, diri Al-Halaj kelihatan tidak hilang, dirinya tak hancur sebagaimana pernyataan dalam syair di atas. Sebenarnya, sufi tidak mengakui dirinya Tuhan. Hal ini
dapat dilihat dalam syair Al-Halaj yang artinya aku adalah rahasia yang maha besar dan bukanlah hal yang benar itu adalah aku. Aku hanya satu dari yang benar, maka bedakanlah antara kami. Dalam paham Al-Halaj yang dikemukakan di atas ada dua. Yang pertama, hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari paham mahabbah dari Rabi'ah al-Adawiyah. Hal ini dapat dilihat adanya kata-kata yang dikemukakan oleh Al-Halaj. Kedua, al-hulul juga menggambarkan adanya itihad atau kesatuan rohani dengan Tuhan. Namun, Harun Nasution membedakan kesatuan rohani yang dialami Al-Halaj melalui hulul dengan kesatuan rohani yang dialami oleh Abu Yazid dalam itihad. Hulul Al-Halaj kelihatan tidak hilang, sedangkan itihad Abu Yazid hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Dalam paham Al-Halaj, dirinya tidak hancur. Jadi ketika Al-Halaj mengatakan bukan roh Al-Halaj yang mengucapkan kata itu, akan tetapi yang berkata adalah roh Tuhan yang mengambil tempat dirinya. Di sini saya akan menyimpulkan tokoh Abu Yazid al-Bustami dan Al-Halaj. Yang pertama ada Abu Yazid al-Bustami. Ia dilahirkan dari keluarga yang taat beragama dan yang paling agung budinya dari saudara-saudaranya yang lain. Ia dikenal sebagai tokoh kontroversial dan sering masuk penjara. Dan ia merupakan tokoh sufi pertama yang memunculkan pemikiran fana dan baqa. Corak pemikirannya yaitu filsafati dan karya-karyanya berupa kata-kata yang disebut dengan satahat. Yang kedua, Al-Halaj dinamai Al-Halaj karena pekerjaannya sebagai penenun. Ia menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun dan menekuni pendidikan antara tahun 873 sampai 897 Masehi. Untuk pemikirannya lebih kepada hulul, hakikah, Muhammadiyah, dan wahdah al-adyan. Terima kasih.